Jadi kelompok mereka ini yang menyebut dirinya sebagai Islam Nusantara memutarbalikkan persoalan, dan ini sangat berbahaya. Baik, sekarang mari kita lihat. Kalau nanti Islam di Indonesia harus di Indonesia kan, maka konsekuensinya Islam di Afrika harus di Afrikakan, Islam di Eropa harus di Eropakan, Islam di Amerika harus di Amerikakan, Islam di Cina harus dikinakan, Islam di India harus diindiakan. Naif betul. Kok bisa begitu rendah sekali Islam? Ingin diubah-ubah disesuaikan dengan suku bangsa? Tidak. Apapun yang terjadi, sekali Islam tetap Islam. Siapapun yang coba-coba mengganggu Islam, mau pemerintah, mau negara, kami akan dalam kepala dari kaki-kaki dari kepala, walaupun harus mati bersimbah darah. Islam Nusantara dihajar oleh mereka, Baklawi-Baklawi. Ini Islam Nusantara, nanti ada Islam Amerika, nanti ada Islam Afrika, nanti ada Islam Jepang. Islam ya Islam, saudara. Betul apa tidak? Hajar apa tidak? Merusak Islam apa tidak PBNU? Merusak, saudara. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu hanya satu, saudara. Dulu. Sekarang ada nggak para Balawi yang berani nyinggung Islam Nusantara? Semenjak bab nasab ini tidak akan pernah ada. Seperti yang sudah kita simak di video cuplikan barusan, beliau Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani memberikan sebuah pemaparan yang cukup luar biasa. Dan ya, sudah saya tampilkan seperti apa ungkapan Rizik, ya. Seperti apa, bagaimana ungkapan ya yang telah dikemukakan oleh dianya. Nah, ini menarik. Maka dari itu, mohon video ini disimak hingga akhir. Mungkin video ini akan heboh, ya. Dimana Kiai Imad, ya, Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, ya bisa kita katakan inilah Kiai Nusantara. Beliau amuk habis ya narasi Rizik bin Syihab, kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman sekalian, monggo video ini ya disimak hingga akhir. Dan ya akan saya ambil dari ya bagian-bagian yang menurut saya penting begitu ya. Kita saksikan bersama, kita pahami ya pemaparan yang telah beliau kemukakan. Misalnya ya kita katakan Kiai Imad dalam hal ini memberikan sebuah penjelasan yang cukup gamblang atau narasi yang cukup menohok ya terkait apa yang telah dikemukakan ya oleh Rizik Syihab ya, kurang lebih seperti itu. Oke, biar tidak panjang lebar seperti biasa, sebelum kita mulai video ini sangat menarik ya, kita intro terlebih dahulu. Tapi di dalam agama Islam kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Ini ajaran Islam. Bukan ulama. Ulama itu pengawalnya para habaib. Ilmu di mana itu? Ilmu singti, ilmu singti. Kitab opo? Halaman piro? Manuskrip opo? Bahwa yang namanya ulama pengawal para habaib itu dari mana? Tidak ada dalam ajaran Islam. Siapa orang yang dia berilmu, dia tinggi derajatnya. Al-Quran yang mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kenapa lafadznya utuh? Bukan lafadznya adalah orang berilmu di dalam yarfa' itu. Karena agar orang berilmu tidak sombong. Kadang-kadang Al-Quran mengatakan ulul ilmi qaimam bil qisti. Itu bukan dalam derajat, tetapi dalam tanggung jawab. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Orang yang punya ilmu, bukan tentang derajat, tapi tentang tanggung jawab. Syahidallahu annahu la ilaha illallah. Tetapi ketika Allah mengatakan tentang derajat seorang berilmu, Allah menggunakan siapnya utuh, agar walaupun kamu tinggi, ingat kamu hanya dikasih ilmu, bukan kamu mempunyai ilmu. Walaupun engkau bekerja keras mendapatkan ilmu, kalau aku tidak kasih maka engkau tidak akan mendapatkannya. Understand? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Nusantara. Nusantara. Nusantara.
Nusantara milik kita, Nusantara milik kita. Sejarah Nusantara diambil menang baik. NU Jamiyatuna, NU Jamiyatuna, NU Jamiyatuna. Secara NU dirampas husnudon. Harus jelas, harus jelas. Kalau kita cinta Nusantara, jaga Nusantara ini, betul? Kalau kita cinta NU, jaga sejarah NU, betul? Wali Songo adalah penyebar agama Islam, dilembagakan oleh Jamiyatuna Al-Mahbub, Al-Mahbubah. Siapa itu Wali Songo? Orang-orang yang mengajarkan Islam dengan cinta dan kasih sayang. Kenapa kita mengenal adanya langgam Jawa Al-Quran? Karena Wali Songo mengajarkan itu. Di kampung saya masih ada, udah baru meninggal setahun atau 2 tahun yang lalu, imam yang pasti pakai langgam Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Tapi dia enak, saya nggak enak. Enak nggak? Bohong, ini pemalsu sejarah ini. Yughayyirunal kalima an mawadihi. Nggak enak dibilang enak aja karena ewo pakai ewo. Banyak orang yang hari ini kayak bapak-bapak ini ewo pakai ewo, udah nyata-nyata turunan palsu ewo pakai ewo. Husnudon aja. Kenapa nggak enak? Kan kita orang Jawa ya. Orang Jawa itu memang banyak nggak enaknya sama orang. Ada tamu lama, kita mau ngapa-ngapain susah. Tapi orang Jawa itu akhlaknya kayak Rasulullah. Rasulullah banyak pekerjaan, ada tamu banyak begitu, nggak berani ngusir Rasulullah itu. Sampai turun ayat Al-Quran yang ngusir tamu-tamu itu. Kamu sama Rasulullah jangan begitu, dia itu orang pemalu, akhlaknya tinggi. Walaupun hatinya udah nggak enak, nggak bakal ngusir orang. Betul apa tidak? Lah kita yang harus punya rerasan. Tepos liro, itu ajaran Sunan Kudus. Lah, ada dulu Menteri Lukman Hakim Saifuddin ngundang qori dari Jawa, suruh baca Al-Quran dalam sebuah acara di istana apa di mana itu, istana, pakai langgam Jawa. Itu sama kabib-kabib ini dituduh sebagai sinkritisme Islam. Kabib saudara, ini menghina Quran saudara. PKI ini saudara, menterinya PKI ini Abdul Khalik ngapain sih begini-begini? Ini yang sekarang nggak berani. Coba nih, ada YouTube-nya kan? Berani kagak itu? Para Baklawi ngomong bahwa langgam Jawa ini kafir, langgam Jawa PKI. Nggak bakal berani, ayo nama. Nggak bakal berani. Islam Nusantara digagas oleh Nahdlatul Ulama. 2010 mulai digaungkan. 2015 di Jombang dijadiin sebuah tema muktamar. Islam Nusantara dihajar oleh mereka Baklawi-Baklawi. Ini Islam Nusantara, nanti ada Islam Amerika, nanti ada Islam Afrika, nanti ada Islam Jepang. Islamnya Islam saudara. Betul apa tidak? Hajar apa tidak? Merusak Islam apa tidak PBNU? Merusak saudara. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu hanya satu saudara. Dulu. Sekarang ada nggak para Balawi yang berani nyinggung Islam Nusantara? Semenjak Bab Nasab ini tidak akan pernah ada. Tidak akan ada dari mereka yang berani nyentil Nahdlatul Ulama. Gak bakal ada saudara. Kita di Banjar Pramuktamar apa itu Kombes Bahsul Masail bahwa karena negara kita ini negara yang heterogen dan kita ini sudah mempunyai sebuah al-ahdu perjanjian yaitu undang-undang dasar, maka orang-orang non muslim kita tidak sebut kafir, kita sebutnya non muslim. Hajar lagi sama Baklawi-Baklawi itu saudara. Dia sama mereka PBNU ini sudah kemasukan liberal saudara, sudah kemasukan PKI. Coba Al-Quran mengatakan ya ayyuhal kafirun, mereka mau rubah ya ayyuhal non muslim. Mereka dulu begitu, dulu sekali.
Sekarang nggak bakal berani ya Abdul Khalid. Datang, dicium tangannya, kiai juga udah dibolak-balik. Dulu kita 2021 kemarin membuat sebuah tema fikih peradaban. Ini baru kemarin loh, dihajar lagi ketum. Ini fikih peradaban ini apa maksudnya saudara? Apa maksudnya saudara? Fikih itu memang beradab saudara. Dia nggak tahu apa makna fikih peradaban, udah komentar. Kan peradaban disangkain adab dia. Beradab dengan berperadaban itu berbeda saudara. Tapi tetap mereka itu inginnya adalah NU ini tidak boleh sepi dari cacian dan kritikan mereka. Seakan-akan mereka itu lebih hebat dari ulama Nahdlatul Ulama. Jangan betul-betul aja. Sekarang saya lihat nggak ada mereka. Apa saja yang dikerjain Nahdlatul Ulama sekarang, Nahdlatul Ulama lagi mengadakan acara humanitarianisme Islam, humanitarian Islam, kemanusiaan Islam, nilai-nilai Islam dalam kemanusiaan. Nggak berani. Sekarang nggak berani kritik lagi saudara. Mana suaranya yang biasa dia mencela kiai-kiai Nahdlatul Ulama saudara? Kenapa diam? Kemana? Kabur. Kabur lagi. Al-kaburi saudara. Nah ini yang terjadi bapak-bapak. Lah kita sudah tahu bahwa alsinah lisan-lisan mereka pada kiai-kiai kita itu begitu. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa yang ada di dada mereka lebih besar lagi dari apa yang telah mereka katakan melalui kata-kata. Apa tuh sebelum wa ma tukhfi suduruhum akbar tuh? Apa yang disembunyikan di dada mereka akbar kepada Nahdlatul Ulama. Walakin katsirun minan nasi la ya'lamun. Tapi banyak yang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Katanya udah orang bodoh mah nggak usah nyana-nyana dalil. Berarti yang nanya dalil kayak saya, bapak-bapak PWI itu bukan orang bodoh. Yang orang bodoh itu yang nggak boleh nanya dalilnya, ikut aja. Ini nggak tahu bahasa ketum. Kata ketum, udah orang bodoh nggak usah nanya-nanya betul apa tidak? Berarti yang nanya dalil orang pinter. Anu minu kama amana sufaha. Bukan itu maksudnya. Yang tidak boleh nanya dalil itu udah tuh kibin-kibin udah ikut aja. Katanya umroh nggak perlu ke Mekah, ke Tarim aja, silakan aja di sana. Kiblatan tardauha hampir aja mau dirubah itu. Coba lihat. Seorang Balawi ngomong, Allah ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan Ka'bah dipindah, bukan Ka'bah, kiblat dipindah dari Palestina ke Ka'bah, kemudian dijawab kiblatan tardauha, arah yang engkau inginkan. Arah yang kau inginkan itu bukan Ka'bah. Maksudnya kata kayaknya sebenarnya matarin. Tapi nggak ngomong wa ma tukhfi suduruhum akbar. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Di Tarim itu ada makam para sahabat Nabi. Ada makam para sahabat Nabi. Kenapa makam-makam man syahida badran yang ada di situ sama sekali tidak diekspos, bahkan itu seperti diumpetin di sana. Yang diagung-agungkan siapa orang yang berziarah ke penjarahan ini tidak berziarah pertama kali kepada faqih muqaddam, maka dia tidak akan diberkahi. Jadi walaupun dia katanya mau ke ayahnya, ziarah ke pemakaman itu harus ke faqih muqaddam dulu. Kalau dia ke makam ayahnya dulu, tidak akan diterima doanya. Padahal di sekitar pemakaman itu ada pemakaman dari zaman dulu, pemakaman para sahabat Nabi. Tapi sama sekali mereka tidak jual. Yang dijual adalah hanya keluarga mereka sendiri. Iya, sahabat Nabi aja begitu. Coba di abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7 Hijriah. Di mana ketika itu Ali Qoli Qasam ada. Di mana ketika Muhammad Shahib Mirbat ada, di mana ketika Faqih Muqaddam ada pada abad ke-7, itu di sana itu ulama banyak sekali
yang ditulis dalam kitab Tabaqat Fuqaha Yaman. Terverifikasi ada orang 2 syahid di Tarim. Kemudian diverifikasi ulama-ulama besar di sana. Tapi tidak ada satupun keluarga Ba'lawi yang tahunnya sama dengan tahun yang ada di dalam kitab-kitab itu yang ditulis oleh para sejarawan. Banyak sejarawan itu. Ada Al-Kamil fi Tarikh, ada Al-Iklil orang Yaman Al-Hamadani, ada As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Banyak nama ulama di Tarim yang disebutkan. Tapi teu aya orang-orang siji-siji aja keluarga Ba'lawi itu yang dicatat. Bagaimana itu? Kenapa tidak dicatat? Apakah mereka itu ngumpet, mungkin punya ilmu halimunan? Bukan. Karena memang mereka tidak ada di sana ketika itu. Mereka mengaku berhijrah di abad keempat, 317 Hijriah. Tapi sebenarnya mereka itu hijrah ke situ itu pada abad ke-6. 500-an Hijriah. Mereka belum itu menjadi siapa-siapa, kemudian membangun otoritas di sana dengan mimpi-mimpi di abad 9 bahwa Nabi Muhammad SAW telah datang kepada seorang ulama, kemudian menitipkan Ba'lawi ini kepada seluruh orang-orang Hadramaut. Siapa yang mencintainya sama dengan mencintaiku, siapa yang tidak mencintainya sama dengan tidak mencintaiku. Lama-lama orang-orang as-sufaha itu kemudian masuk ke dalam relung hati. Kenapa? Karena tiap hari, tiap waktu terus diglorifikasi, masuk ke dalam alam bawah sadar. Ini yang akan terjadi kalau umpamanya nanti kita, masyarakat Tulungagung, masyarakat Nusantara tidak mempunyai kepedulian terhadap sejarah kita. Kemuliaan orang-orang Jawa yang menurut sebagian para tokoh-tokoh itu Atlantis itu ada di kita. Yang disebut Aristoteles zaman dulu bahwa negeri yang mawaddah, baldatun thayyibatun warabun ghafur, itu kerajaan Atlantis yang hilang itu menurut sebagian para pakar itu ada di Jawa. Wallahu a'lam benar apa tidaknya itu memerlukan kajian khusus. Kemudian yang nyata saja yang masih ada bukti arkeologis dari Borobudur, Prambanan, di Klaten itu banyak candi-candi. Ini bisa jadi nanti ini bukan candi, ini sebenarnya adalah tempat khalwatnya Syekh Al-Habib Faqih Muqaddam. Bisa begitu. Buktinya di Gunung Kawi sekarang ada makam Utsman bin Yahya. Di atas situs Mojokerto ada makam Habib. Ini nanti mau dikatakan bahwa sebenarnya Habib ini ada sejak Gajah Mada. Gajah Mada ini marganya Al-Jufri. Bisa jadi ya. Lah buktinya mereka sudah pinter bikin makam di atas situs Mojokerto. Coba lihat itu, ada 2 makam Habib di situs Mojokerto. Berarti ini para habaib sejak Majapahit sudah ada di sini. Salah itu para sejarawan. Profesor Dr. Jajat Burhanuddin. Kemudian siapa lagi itu? Profesor Ajumar di Azra yang mengatakan bahwa mereka datang 1880 secara masif, walaupun sebelumnya ada beberapa, tapi masifnya itu 1880 sampai 1942-43 sebelum kedatangan Jepang. Ini nanti akan berubah bahwa sebenarnya mereka ini datang ketika Gajah Mada itu sumpah palapa. Gajah Mada itu marganya Al-Jufri, hayam hurufnya Bakbud. Bisa jadi ya. Terus sekarang Pangeran Diponegoro 4 ya pangkat ininya marganya. Kata keluarga Bakbud. Bahkan yang ngomong bukan hanya kayak Bahar Semit yang ke sekolah, yang ke mondok. Profesor itu yang waktu di Rabi Talawiyah, seorang profesor perempuan itu ngomong yang sama, bahwa ada upaya membelokkan sejarah Pangeran Diponegoro, kata dia. Pangeran Diponegoro itu dulunya mancung. Sekarang ini katanya dilukis seperti pesek. Ini kan penghinaan. Bahwa katanya orang Jawa itu pesek, padahal kan iya. Lah kita, kata saya, ini berarti ini bukan hanya orang-orang bodohnya. Sekelas profesor ngomong sama. Saya tadinya nggak terlalu percaya, masa iya sih, masa iya mereka bodoh sekali ngaku-ngakuin Pangeran Diponegoro yang sudah jelas dia adalah turunan Hamengkubuwono. Sudah jelas dia adalah orang Jawa asli yang kemudian turun ke gelanggang peperangan untuk mengusir penjajah. Masa iya mereka itu tidak berpikir kalau Pangeran Diponegoro sebagai seorang tokoh itu pasti ditulis kekancingannya, disaksikan oleh orang-orang pada zamannya. Kok tiba-tiba jadi Bakbud? Kata bin Yahya, ini bin Yahya sebenarnya. Jadi mereka juga ada saling saling berebut, saling kompetisi untuk
mereka secara keseluruhan Ba'lawi ini menginginkan Ba'lawi di atas segala suku yang ada di Indonesia, tapi di antara mereka sendiri sama-sama Ba'lawi ada kompetisi itu juga, agar yang bin Yahya perannya bin Yahya lebih hebat, ini yang Ba'bud perannya Ba'bud lebih hebat, yang Asegaf perannya Asegaf lebih hebat. Ini sepertinya ada itu, dan ini perlu dijawab. Kata Rabi Ta'alawiyah, makam palsu itu tidak ada kaitan dengan Rabi Ta'alawiyah. Kalau tidak ada kaitan begini dong, kan Rabi Ta'alawiyah itu pencatat marga-marga Ba'lawi, silsilahnya dicatat. Kalau ada makam palsu yang diasosiasikan Ba'lawi, terjunin dong oleh Rabi Ta'alawiyah. Coba lihat di sana, siapa itu yang namanya Ba'lawi itu di sana, siapa bin siapa, lalu lihat di Rabi Ta'alawiyah di catatannya ada nggak nama itu. Kalau tidak terverifikasi berarti itu makam palsu, hancurkan. Harusnya begitu Rabi Ta'alawiyah. Jangan itu nggak ada kaitan dengan Rabi Ta'alawiyah, nggak ada kaitan dengan Rabi Ta'alawiyah. Kalau bertanggung jawab kepada marganya Ba'lawi, maka Rabi Ta'alawiyah setiap ada laporan informasi ada makam palsu yang ada nama Ba'lawinya, langsung dia terjunin tim. Nah kemudian dia laporan pres bahwa setelah kami verifikasi yang mengaku namanya adalah Habib Saleh bin Yahya itu tidak ada namanya dan tidak terverifikasi secara ilmu nasab, dia bukan Ba'lawi, dan itu diduga makam palsu. Harusnya begitu membantu masyarakat Nusantara agar apa, sejarah kita murni dan konsekuen sesuai dengan apa yang terjadi di masa lalu, untuk kita jadikan sebagai ibrah di hari ini untuk menatap masa depan yang lebih cerah untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Wallahu wal muwaffiqu ila aqwamit thoriqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, akhirnya sudah kita dengarkan bersama dari apa yang telah disampaikan oleh beliau Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Beliau kemukakan hal tersebut dengan cukup tegas sekali, ya, dengan cukup tegas sekali. Inilah ya sosok Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Monggo itu didengar hingga akhir ya, biar ya kita sama-sama paham, ya, biar sama-sama paham. Artinya ya kalau kita hanya scroll aja, ya tentu kita akan mendapatkan narasi beliau yang sepotong, ya, sepotong-potong begitu. Kurang lebih begitulah teman-teman. Dan memang video ini ya perlu saya klarifikasi atau sampaikan sudah kurang lebih 1 bulan lalu ya. Dan ini saya temukan dengan judul Live Kiai Haji Imaduddin Usman Seminar Nasab di Tawangsari Tulung Agung, begitu ya. Itu judulnya teman-teman. Dan ketika saya lihat deskripsi dari video ini, ya mirip ya dengan judulnya. Dan komentar yang ada, artinya komentar yang sudah hadir ya, orang-orang yang memberikan tanggapan lah ya terkait video ini lumayan banyak ya, 793. Ini sudah termasuk banyak teman-teman ya. Dan orang yang memberikan like ya sudah 2000-an lebih ya, 2000-an lebih. Luar biasa sekali. Nah, untuk teman-teman sekalian yang saya banggakan, jadi memang video tersebut ya cukup luar biasa panjang ya, luar biasa panjang. Namun ketika lagi santai-santainya tadi ya, nah jadi saya simak nih ya video ini, ternyata beliau di dalam video yang baru saja kita dengarkan bersama, beliau kemukakan itu, dan saya rasa ini perlu ya untuk Anda dengarkan ya, untuk Anda simak ya, untuk Anda ambil sebuah pengetahuan di sana. Nah, jadi ya saya reaksi ya, saya tanggapi atau ya saya putarkan di sini, dan semoga teman-teman dapat memahaminya ya, semoga teman-teman dapat mengerti ya dari apa yang telah beliau kemukakan. Luar biasa memang ya, luar biasa sekali. Dan kemudian untuk saudara-saudara sekalian, kita ya monggo ya, kita doakan beliau. Semoga beliau diberikan kesehatan, dijaga oleh Allah ya, terus diberikan semangat ya di dalam menyuarakan kebenaran.
dalam menyuarakan suatu hal yang bermanfaat ya kepada masyarakat. Ya, semoga masyarakat ya dapat memahami, mengerti seperti itu ya. Saya doakan juga dari apa yang telah beliau kemukakan begitu. Nah, kita dukung beliau ya. Kita dukung beliau, kita doakan beliau. Ya, kita doakan beliau. Semoga beliau sehat ya, sehat rohani jasmani. Dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya kemukakan. Nah, jadi apabila ada sebuah kekeliruan dari apa yang telah saya sampaikan ya terkait video tadi, saya Al-Fakirat Official mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, saya ulangi, jika ada kekeliruan, baik itu pemahaman, baik itu adalah sebuah ungkapan kata, ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi selamat untuk Anda ya, untuk memahami dari apa yang telah beliau kemukakan. Hanya itu, Nusantara ya, Nusantara bos ya, Nusantara. Luar biasa ya, semangat dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Oke, hanya itu. Sekali lagi jika ada kekeliruan, kesalahpahaman, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Salam santun dari saya untuk panjenengan-panjenengan semua yang telah menyimak video ini. Dan terima kasih ya Anda sudah mendengarkan dari saya. Ya, wallahu a'lam. Akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.